Saya ini orangnya ribet ya kalau diajak bepergian. Saya nggak bisa mendadak, saya butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan keberangkatan itu. Mulai dari siap-siap pekerjaan saya dibereskan dulu, lalu urusan rumah dibereskan dulu, belum lagi ngepak baju. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Mei 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Di hari kenaikan Tuhan ini kita akan sama-sama merenungkan bacaan Injil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, saya ini orangnya ribet ya kalau diajak bepergian. Saya nggak bisa mendadak, saya butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan keberangkatan itu. Mulai dari siap-siap pekerjaan saya dibereskan dulu, lalu urusan rumah dibereskan dulu, belum lagi ngepak baju, pilih-pilih baju apa yang harus saya bawa, perlengkapan apa yang harus saya bawa. Wah, ribet ya, dan butuh waktu lama untuk menyiapkan semuanya itu. Sebaliknya suami saya itu sangat simpel orangnya. Kalau pagi dia diajak, "Ayo kita keluar kota." Siang dia langsung siap, "Ayo aku siap," katanya. Dia cuma ambil baju 1 atau 2 dan dia siap berangkat. Kalau saya tanya, "Kok kamu cuma bawa baju? Memangnya cukup? Nggak perlu yang lain apa?" Dia bilang, "Nggak usah ribet, kan semuanya ada di hotel. Pokoknya pergi saja dulu." Begitu katanya. Tapi saya kurang bisa mempercayai hal itu dan saya tetap jadi orang yang ribet. Kalau bepergian ya suami saya suka males ya ajak saya, ribet lama siap-siapnya, katanya begitu. Dalam perikop kita hari ini, kita melihat kisah tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan Markus menceritakan kisah ini dengan lengkap, tetapi sangat detail, lengkap, tetapi juga sangat singkat. Markus menceritakan bahwa Yesus memberi perintah kepada semua muridnya. Perintahnya jelas,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jelas perintahnya. Pergi, beritakan Injil. Lalu siapa yang harus menerima pemberitaan Injil itu? Jelas juga, segala makhluk. Bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang non-Yahudi, bukan cuma manusia bahkan. Tetapi segala makhluk, seluruh ciptaan harus mengalami kabar sukacita Injil. Jadi perintahnya jelas. Lalu Markus juga menceritakan bahwa Yesus tidak sembarang kasih perintah, pergi sana, ayo pergi. Tetapi Yesus memberi tanda-tanda untuk meneguhkan pelayanan mereka. Tanda-tandanya keren, dan ini menunjukkan bahwa Yesus memperhatikan kita dan perintahnya bukan perintah yang sembarangan. Tetapi Yesus sudah merencanakan dan memikirkan semuanya itu dengan sangat sempurna. Lalu belum cukup sampai di situ, Markus juga menceritakan apa yang terjadi setelahnya. Di ayat 20 kita bisa lihat. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan menepati janjinya. Para murid itu pergi dengan kuasa yang daripada Yesus. Tanda-tanda menyertai setiap pelayanan mereka. Perintah ini berlaku juga untuk kita semua di zaman sekarang ini. Kita murid-murid Yesus. Kita yang sudah memilih untuk mengikuti Yesus, kita pun menerima perintah yang sama. Pergi dan beritakan Injil. Nah, masalahnya kalau udah kata pergi, seringkali kita jadi orang yang ribet seperti saya. Aduh Tuhan, kayaknya belum sekarang deh, gak bisa sekarang. Aku belum siap-siap untuk pergi memberitakan Injil. Aduh Tuhan, aku kan baru ikut persekutuan doa. Aku baru dibaptis, masa udah pergi? Aduh Tuhan, gak bisa, aku belum mapan. Nanti ya, kalau pekerjaanku sudah lebih mapan, baru aku pergi memberitakan Injil. Aduh Tuhan, saya juga masih banyak dosa. Mana bisa aku mengajarkan Injil kepada orang lain? Aduh Tuhan, saya juga masih belum ngerti tentang kitab suci, belum hafal. Saya mau belajar dulu deh sekarang, nanti baru saya pergi memberitakan Injil kalau saya sudah siap. Itu alasan yang sering kita dengar. Saya yakin Sobat Fresh Juice juga pernah mendengar alasan-alasan seperti itu, bahkan mungkin pernah mengucapkannya. Sering kali saat mendengar kata pergi, kita menjadi ribet. Aduh, mana bisa? Aduh, begini. Aduh, begitu. Kita lupa bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa. Pelayanan ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa yang dari Tuhan. Kita hanya alat yang memberikan diri untuk Tuhan pakai. Tetapi kuasanya berasal dari Tuhan. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Markus menceritakan bahwa setelah bangkit, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada banyak orang. Sayangnya orang-orang ini tidak percaya. Mereka tidak percaya. Sampai berkali-kali dikatakan mereka tidak percaya. Yesus saja tidak dipercaya. Wow, ternyata memang sulit sekali bagi manusia untuk percaya. Makanya sudah sepantasnya jika Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Kurang apa lagi, kata Yesus. Ayo percaya. Dan ternyata seperti dikatakan di ayat 20, saat mereka pergi, ternyata memang ada kuasa dan ada tanda-tanda yang menyertai pelayanan mereka. Maka kita lihat bahwa Injil tersebar sampai ke seluruh dunia, sampai kita pun bisa menerima pewartaan Injil ini.
Maka Sobat Fresh Juice, jangan jadi orang ribet. Mari kita langsung bergerak seperti Abraham yang juga katakan, "Ya Tuhan, siap." Atau seperti Bunda Maria, "Tuhan, aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Siap, disuruh mengandung, siap. Abraham disuruh pergi dari kampung halamannya, siap. Tanpa banyak alasan, karena kita tahu bahwa Allah yang akan menyertai setiap pelayanan kita. Sobat Fresh Juice, semoga mulai saat ini kita pun siap untuk diutus Tuhan pergi dan memberitakan Injil. Boleh sama-sama katakan, "Aku siap Tuhan." Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, Engkau telah menjanjikan kekuatan bagi kami, dan Engkau juga memberikan tugas perutusan bagi kami. Maka biarlah kami pun meneladani putra-Mu. Kami mau pergi melakukan kehendak-Mu, dan kami mau membiarkan Engkau yang memakai kami berkarya melalui kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Mei 2021. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.